أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu khotib ingin berwasiat kepada diri khotib pribadi pada khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, yaitu berjuang sekuat tenaga untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dalam waktu yang bersamaan kita sama-sama berjuang sekuat tenaga pula untuk senantiasa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Ta'ala sekecil apapun larangan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, merupakan satu sunatullah bahwa setiap kita, keluarga kita pasti merindukan perubahan. Rindu agar sholat kita semakin khusyuk, rindu agar semakin hari rumah tangga kita semakin sakinah, merindukan agar ekonomi kita semakin mapan dan semakin banyak sedekah kita. Lalu bagaimana ketika yang terjadi adalah rumah tangga kita, kehidupan kita tidak kunjung ada perubahan? Harapan tinggal harapan dan tidak pernah menjadi kenyataan. Pagi hari menginginkan agar pagi ini bisa sholat duha minimal 4 rakaat sampai duhanya lewat. Menjelang malam punya keinginan nanti malam minimal 7 rakaat misalkan, sampai pagi subuh pun lewat, dan seterusnya. Baik keinginan yang sifatnya dunia, apalagi yang sifatnya akhirat. Lalu apa yang harus dikerjakan kalau ini yang terjadi? Harapan tinggal harapan, keinginan tidak tinggal keinginan, sementara jatah hidup kita semakin terbatas. Dalam kondisi yang seperti ini, maka diri kita harus berani mengadakan merevolusi pola hidup kita. Kenapa harus merevolusi pola hidup kita? Karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Seperti kita ketahui secara garis besar, takdir dibagi 2 sesungguhnya. Takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, dan takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Tetapi dalam konsep motivasi bisa dikembangkan takdir menjadi 3. Yang pertama adalah takdir yang gak bisa dirubah, mu'alaq mubrom tadi. Matahari terbit dari timur, gak usah ingin dirubah. Kita terlahir dari ibu kita, gak bisa dirubah, dan jumlahnya ternyata sedikit. Takdir yang pertama. Takdir yang kedua, takdir yang nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Adanya
ujian corona dari Allah Ta'ala sampai detik ini takdir yang gak bisa dihindari kita harus dapat, tapi bisa dikelola dengan cara apa? Dengan cara mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Apa rumusnya? Ridho dan sabar. Sakit, ketika kita harus menerima sakit, tidak bisa dihindari kalau kita harus jatuh sakit. Tapi sakit bisa dikelola, musibah jangka pendek, ujian jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Sakit ketika kita menerima dengan ikhlas, maka sakit kita menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah ini rahmat yang luar biasa? Sakit ketika diterima dengan ikhlas, doa kita menjadi makbul sebab sakit. Bukankah ini rahmat jangka panjang? Dan yang ketiga, takdir mu'alaq, itu takdir yang dalam tanda petik 100% diserahkan kepada manusia, walaupun tidak mutlak. Intinya dalam bahasa motivasi disebut hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Nah, menariknya adalah disadari atau tidak disadari, nasib kita hari ini, apapun keadaannya, hasil pilihan-pilihan yang lalu. Kalau hari ini, di antara imam kita hafal 30 juz, kenapa imam kita hafal 30 juz? Karena sebelumnya dia memilih menghafal. Kalau hari ini, di antara kita menjadi pensiun dari sebuah perusahaan, dari sebuah instansi. Kenapa pensiun? Karena sebelumnya memilih menjadi pegawai. Nasib hari ini, pilihan kita sebelumnya. Kabar baiknya, nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan hari ini. Pilihan apa yang ditentukan akan menentukan nasib kita yang akan datang. Kalau hari ini, setiap hari memilih menghafal satu baris ayat Quran, maka insya Allah pasti, kalau sungguh-sungguh tiap hari satu baris, maka kita sama-sama tahu sebulan yang akan datang kita sudah hafal satu lembar Al-Quran. Kalau satu hari satu baris. Berkaitan dengan ini, hidup adalah pilihan. Rasul menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqila wa may yaba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasul yang mulia menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, menggambarkan hidup adalah pilihan. Apa yang disampaikan beliau? Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang menolak, yang enggan. Bukankah itu pilihan? Faqila, maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan enggak mau masuk surga? Lihat, Rasul menjawab dengan luar biasa jawabannya, siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, tidak patuh, sungguh dia telah menolak masuk surga. Rasul nggak mengatakan masuk neraka, saking sayang kepada umatnya. Pilihannya indah sekali. Yang taat pilihannya masuk surga, nggak taat berarti dia milih selain surga. Padahal di akhirat kita tahu cuma ada surga dan neraka. Berarti kalau dia tidak milih masuk surga, berarti dia milih neraka. Kalau gitu hidup pilihan. Masuk surga pilihan, neraka pilihan. Menariknya adalah kita bebas menentukan pilihan apa saja. Mau datang Jumatan di jam 11, pilihan kita. Mau terakhir, pilihan kita. Sekarang mau hafal Quran, pilihan kita. Mau sholat malam, pilihan kita. Mau tidur terus, pilihan kita. Bebas kita memilih. Satu yang tidak bisa dipilih, akibat dari pilihan kita. Sekali lagi, bebas kita memilih mau hidup seperti apa, silahkan. Satu yang gak bisa dipilih, akibat dari pilihan kita. Boleh kita merindukan surga, kalau yang kita lakukan pilihan-pilihannya bukan amalan surga, gak bakal masuk surga. Ada sebuah kalimat indah, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu suka. Kamu
tidak akan mendapatkan yang kamu suka kalau kamu suka-suka hidupnya. Dan silakan kalian suka-suka, tapi kamu pasti tidak akan mendapat yang kamu suka. Artinya apa? Kita bebas nggak mau amalkan perintah Allah, bebas, tapi akibatnya pasti neraka. Kalau nggak mau bebas, ikut aturan Allah, nggak suka-suka, tapi akan mendapatkan yang kita suka. Seorang yang rajin menghafal Quran di pesantren, di saat temannya tidur dia menghafal, dia nggak mau suka-suka, dia akan mendapatkan yang dia suka. Orang lain 3 tahun, dia 2 tahun hafal 30 juz. Asal mau suka-suka aja menghafalnya, suka-suka 7 tahun nggak hafal. Yang diingin, yang disuka dia hafal, tapi karena melakukan suka-suka nggak akan mendapatkan yang kita suka. Allah Ta'ala tegas menggambarkan tentang bebas memilih tapi tidak bebas dari akibat pilihan. Di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Bebas. Barang siapa yang kafir, silahkan kafir. Tapi jangan sampai di sini, teruskan ayat ini. Dan kami sediakan untuk orang dolim neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Kalau mereka minta minum, akan diberi minuman yang panasnya seperti besi yang mendidih, yang kalau diminum menghancurkan muka dia. Artinya bebas, mau beriman beriman, mau kafir kafir. Tapi ketika kita milih kafir, tempatnya neraka. Artinya apa? Sesungguhnya nggak bebas juga kalau orang berakal. Pilihan kita satu, beriman. Lalu bagaimana ketika kita tidak mengelola pilihan kita? Kita tahu kita tidak bisa bicara ke masa lalu karena masa lalu sudah menjadi takdir. Terhadap hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Allah masih titipkan kepada kita jasad yang sehat dimiliki. Hari ini Allah titipkan keluarga kepada kita. Yang kedua, apa yang kita dapatkan pagi ini? Modal, waktu. Banyak di antara manusia tidak sampai hari ini sudah kembali. Kita hari ini dapat 2 hari ini, yaitu kita kelola apa yang kita miliki, umur kita jasad kita, keluarga kita, dan yang kita dapatkan hadiah dari Allah masih dikasih waktu sampai hari ini. Tugas kita hari ini. Dan untuk yang akan datang, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, usaha kita dengan cara apa? Mengubah pola lama atau menciptakan pola baru. Jadi itu yang akan datang, kita diberi kesempatan Allah insyaallah taala untuk mengubah pola lama atau menciptakan pola baru. Kenapa? Impian kita ingin berubah tadi, ingin makin baik. Rumusnya adalah kita nggak akan pernah mendapatkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Kita nggak akan pernah mendapatkan hasil berbeda dengan cara-cara yang sama. Kalau kemarin caranya jarang baca Quran, jarang sholat malam, kok ingin mendapatkan hasil berbeda? Nggak bisa. Dagang kita hanya seperti itu aja kalau urusan dunia, digelar depan, nggak pernah dengan cara berubah. Kalau caranya begitu, sampai kapanpun akan begitu hasilnya. Karena itu, kalau ingin merubah hasil yang berbeda, lakukan cara-cara berbeda yang tentu dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana ketika polanya salah? Perhatikan kita, masjid sebagus ini, bisa sebagus ini dibuat karena sebelum membuat masjid bukan buat pola. Bayangkan seandainya materialnya banyak dan mahal, tapi bikin masjid tidak dengan pola, berantakan. Baju yang kita pakai, bayangkan bikin baju walaupun bahannya bagus, bikin baju tanpa pola, pasti kacau. Main bola bisa bagus dengan pola. Kalau begitu, yang sifatnya permainan kayak main bola, bikin baju harus dengan pola, bagaimana mengelola hidup kita 24 jam penuh dengan tantangan dan rintangan, hidup tanpa pola. Kalau saya ilustrasikan hidup ini adalah pertandingan,
Papa perhatikan, ketika ada permainan voli yang gampang, 2 tim bertanding, tapi dalam waktu sekian lama tidak ada gol, maka sang pelatih interupsi begini. Maknanya istirahat sebentar, ngumpul timnya. Pertanyaannya, apa yang diomongin pelatih ketika ngumpul yang hanya beberapa saat? Apa mereka ngomong nanti makan bakso di mana? Tidak. Mereka yang sesatu ngumpul sebentar, disebut time out tadi, adalah membicarakan merubah pola. Bisa pola permainan, pola formasi, dan pola-pola yang lain. Kenapa? Karena dia sadar dengan pola yang sama tidak akan pernah menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau begitu, pesan saya untuk diri saya dan Bapak sekalian, saatnya hari ini kita time out. Kita berhenti sejenak nanti malam dari renungan kita, dan kita merubah pola. Lalu kalau dalam hidup pertandingan, dianggap pertandingan, siapa musuh kita? Musuh kita setan, keadaan yang menyimpang, dan musuh kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, kalau ada orang masih menganggap ada musuh yang lebih besar dari dirinya, maka pemahaman orang tadi adalah tidak luas terhadap dirinya. Sebelum mengubah orang lain, maka ubahlah diri sendiri. Jangan pernah ingin mengubah dunia, kan nggak akan berhasil. Turun mengubah juga negara nggak akan berhasil. Turun mengubah lingkungan kita tidak pernah akan berhasil sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Lalu apa yang dirubah? 3 pola. Pola yang pertama yang dirubah adalah pola pikir kita. Yang kedua, pola hati kita. Dan yang ketiga, pola tindakan kita. Pola pikir kita yang harus dirubah, Pak. Diluruskan seperti pola orientasi orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, sahabat, yaitu orientasi pikir kita yang utama harus akhirat. Karena ketika orientasi dunia pasti hancur. Rasul mengatakan, "Man kana di dunya hammu faraqali amrah wa ja'al faqrahu baina ani walam yati minad dunya ila ma kutiba lahu." Siapa yang orientasi dunia akan dicerai-beraikan perkaranya, dibuat miskin hatinya, dan dunia tidak mendatangkan kecuali yang tertulis. Wa man kana til akhiratu niyatuhu jama Allah wal amruhu wa ajrahina fi qalbi wa tadsudunya wa hiya rahimah. Dan siapa yang orientasi akhirat, maka akan dikumpulkan seluruh keinginannya, dibuat kaya dalam hatinya, dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Ini konsep pola fikir yang pertama, orientasi dunia. Yang kedua, harus berhusnudon. Kemudian pola hati harus seperti apa? Pola yang dibangun selalu membeningkan hati. Dan pola tindakan apa? Pola tindakan kita adalah bersegera melakukan kebaikan dan melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, agar goalnya kita bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk senantiasa merevolusi hidup kita dengan membangun pola. Pola yang pertama adalah pola pikir kita harus selalu orientasi akhirat, selalu husnudzon kepada Allah. Pola hati kita selalu membeningkan hati kita, dan pola tindakan kita mensegerakan kepada kebaikan dan mau melakukan yang rata-rata orang lain dilakukan, agar kita bisa menikmati yang rata-rata orang yang tidak dinikmati. Puncaknya adalah surga Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma lamu fa innallaha amarakum bis sholati wassalami ala rasulihi kama qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarabba bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.